Di video kali ini, Otakujo akan membahas mengenai kemunculan Blast yang sangat tak terduga dan tindakannya yang sebenarnya sudah kita prediksi pada video pembahasan One Punch Man chapter sebelumnya. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Chapter 139 dimulai dengan Saitama, Flashy Flash, dan Manako yang memang bingung mengenai lubang besar yang di dalamnya terdapat makhluk yang juga luar biasa besarnya. Dan sepertinya itu adalah God. Kemudian ada sebuah suara yang menggema di telinga mereka. Namun suara ini sepertinya bukan dari arah makhluk besar tersebut, melainkan dari kotak kecil yang sebelumnya dibuang oleh Saitama. Dari kotak ini, suara mengenai apakah mereka ini adalah orang yang pantas dari kekuatannya. Caranya pun cukup mudah, hanya dengan meletakkan tangan di atas kotak tersebut dengan mengharapkan kekuatan. Jika memang pantas, orang tersebut akan mendapatkan kekuatan dari kotak kecil tersebut. Dan jika tidak berhasil, akan mendapatkan sebuah hukuman. Selain itu, suara dari kotak ini tahu mengenai jumlah orang yang ada di dekatnya, yaitu 3 orang, Saitama, Flashy Flash, dan Manako. Tak berapa lama suara itu berakhir, lubang hitam seukuran sekitar 1 meter muncul dan dari dalamnya ada seorang pria dewasa yang keluar. Ya, pria ini adalah Blast yang dari beberapa chapter sebelumnya sudah diindikasikan seperti akan muncul. Lalu yang pertama Blast katakan pada Saitama dan lainnya adalah apakah mereka menerima tawaran dari kotak kecil itu mengenai kekuatan yang diberikan. Blast sudah mengetahui rahasia mengenai kotak kecil ini. Dikatakan dari menyentuh kotak tersebut dapat membuat perubahan ruang dimensi yang membuat ruang hampa yang sebelumnya dilihat Saitama muncul. Blast sudah mengumpulkan kotak-kotak kecil ini yang ternyata tersebar di seluruh dunia dan memang hobi mengumpulkannya. Kekuatan dari kotak kecil ini bisa dibilang seperti Dragon Ball yang dapat mengabulkan apapun permintaan yang mengumpulkannya. Namun kotak ini hanya perlu satu saja dan hanya bisa memberikan kekuatan, tetapi ada sisi buruknya yang sepertinya masih belum dijelaskan secara rinci, hanya disebutkan akan mendapat hukuman bagi yang gagal mendapatkan kekuatan. Kemudian dari chapter ini juga diketahui bahwa Blast bisa melakukan perpindahan dimensi ruang dan bisa mengakses dan memindahkan benda-benda miliknya ke dimensi lain tersebut. Kotak kecil yang ditemukan Saitama juga diambil oleh Blast dan dipindahkannya ke ruang dimensinya. Kembali ke cerita kedatangan Blast, Saitama sepertinya tidak mengetahui siapa itu Blast. Jadi teori-teori yang muncul seperti Blast adalah ayah Saitama atau guru Saitama sepertinya salah. Lalu Flashy Flash yang tahu nama Blast sepertinya belum pernah secara langsung bertemu dengan Blast dan bahkan harus memastikan apakah itu Blast dengan mengadu kekuatannya. Jadi untuk saat ini, yang sudah diketahui pernah bertemu dengan Blast selain Saitama, Flashy Flash, dan Manako adalah Tatsumaki, Sitch, dan Amaimas. Nah, pada pertemuan Amaimas dengan Blast pada flashback Amaimas beberapa chapter yang lalu, sepertinya jika memang benar ada hubungannya dengan kotak kecil, Amaimas juga mendapatkan kekuatannya dari kotak kecil yang memang bisa memberikan kekuatan. Nah, bagaimana menurut kalian? Bisa kalian tuliskan pendapat kalian mengenai kotak kecil ini di kolom komentar. Kemudian di akhir chapter, kita bisa melihat akhirnya salah satu eksekutif asosiasi monster mulai muncul. Dan eksekutif yang muncul kali ini juga sepertinya berhubungan dengan kotak kecil sebelumnya dan juga berhubungan dengan God, yaitu Homeless Emperor. Seperti yang ada pada komik versi 1, di mana Homeless Emperor mendapatkan kekuatannya dari God, kita masih belum diberikan keterangan mengenai cara mendapatkannya. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa Homeless Emperor menemukan kotak kecil dan kemudian bertemu dengan God. Sama seperti yang dialami oleh Saitama, Flashy Flash, dan Manako yang juga bertemu dengan makhluk besar yang sepertinya adalah God. Hal ini sepertinya akan dijelaskan ketika di akhir pertarungan Homeless Emperor. Walaupun dari pertarungan melawan asosiasi monster di komik versi 1 dan versi Murata sudah sangat berbeda, versi Murata masih tetap memakai dasar cerita dari One Punch Man versi 1 dan hanya melakukan improvisasi pada cerita yang tentu saja juga sudah disetujui oleh One Sensei sendiri.
Mungkin itu saja pembahasan kali ini mengenai kotak kecil, blast, dan god yang ada di chapter 139. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.